Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Andrani Sapitri dengan NIM C1M023146, Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang kultur antera terong. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang kultur antera terong. Terong atau Solanum melongena L merupakan salah satu sumber gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Diketahui, setiap 100 gram terong mengandung 5 gram vitamin C, 0,04 gram vitamin B, 25 IU vitamin A, 1 gram protein, 26 kalori, dan 0,2 gram hidrat arang. Selain itu, kandungan nutrisi terong yang tinggi bermanfaat untuk menjaga kesehatan seperti menurunkan berat badan, menjaga kadar kolesterol, dan mengontrol kadar gula dalam darah. Tanaman terong merupakan sayuran yang banyak sekali dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga produksi tanaman terong terus meningkat. Kultur antera terong atau Solanum melongena L adalah teknik bioteknologi yang bertujuan untuk menghasilkan tanaman haploid melalui indukasi androgenesis. Terong berasal dari India dan Sri Lanka, merupakan sayuran populer di Indonesia yang kaya akan nutrisi, termasuk vitamin A dan fosfor. Penelitian menunjukkan bahwa kultur antera dapat meningkatkan produktivitas terong, meskipun respon androgenesis masih rendah. Pemberian bahan tambahan seperti prolina dapat meningkatkan keberhasilan kultur ini dan menawarkan potensi untuk pengembangan lebih lanjut dalam budidaya terong. Tantangan dan faktor dalam kultur antera terong. Tantangannya adalah tingkat keberhasilan rendah. Respon androgenesis pada terong masih rendah. Lalu faktor yang mempengaruhinya yaitu komposisi media kultur, kondisi lingkungan, suhu, cahaya, kelembaban, dan genetik tanaman. Varietas. Tanaman terong dibedakan berdasarkan warna dan bentuknya. Warna buah yakni ada yang berwarna hijau, ungu, dan putih. Bentuknya seperti bulat besar, terong bulat kecil, terong silindris panjang, dan silindris pendek. Secara umum, produktivitas tanaman terong di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Terong ungu, terong hijau, dan terong putih memiliki perbedaan dalam warna, rasa, manfaat, dan kesehatan. Terong hijau berkulit tipis dan pahit, terong ungu berkulit tebal dan manis, sedangkan terong putih berkulit putih dan memiliki rasa ringan. Dari segi nutrisi, terong ungu kaya akan antioksidan antosianin, sementara terong hijau dan putih juga menawarkan serat dan vitamin yang bermanfaat bagi kesehatan. Masing-masing jenis terong memiliki keunikan dan kegunaan dalam masakan. Untuk meningkatkan produktivitas terong, salah satunya dengan menggunakan benih unggul. Benih unggul terong berasal dari varietas hibrida. Penggunaan varietas hibrida lebih disukai petani karena produktivitasnya tinggi. Varietas hibrida adalah varietas unggul dari hasil persilangan dua galur murni yang berbeda atau berkerabat jauh, sehingga muncul fenomena heterosis. Pengembangan budidaya terong. Yang pertama, pemilihan benih. Pilihlah benih unggul dengan daya tumbuh di atas 75%. Jenis terong yang umum digunakan termasuk terong ungu dan terong hijau. Yang kedua, persiapkan lahan. Bersihkan lahan dari gulma, buat gendangan, dan lakukan pemupukan dasar dengan pemupukan organik dan MPK sesuai kebutuhan tanah. Yang ketiga ada penyemaian. Benih disemai dalam media yang sesuai seperti campuran tanah dan pupuk kandang selama 25-30 hari sebelum dipindah tanam. Yang keempat ada pemeliharaan. Pemeliharaan meliputi penyiraman, pemupukan lanjutan, dan pengendalian hama serta penyakit untuk memastikan pertumbuhan optimal. Yang kelima, pemanenan. Terong siap dipanen pada usia 75-80 hari setelah tanam. Dengan panen dilakukan setiap 3-4 hari. Pengendalian hama dan penyakit. Penyakit dalam terong itu bisa berupa bercak daun, busuk buah, layu bakteri. Hama yang menyebabkan penyakit tersebut adalah kumbang daun,
kutu daun, ulat buah. Cara mengatasinya adalah dengan rotasi tanaman, penggunaan pestisida nabati, penerapan teknik budidaya yang baik. Jadi kesimpulannya adalah kultur antara terong merupakan metode untuk menghasilkan tanaman haploid melalui proses androgenesis. Varietas terong yang digunakan seperti ratih ungu dan antaboga menunjukkan variasi dalam respons terhadap perlakuan prolina. Genotip dan kondisi kultur berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan kultur antera. Metode ini berpotensi untuk meningkatkan produktivitas telur murni terong dan dapat diterapkan pada famili Solanaceae lainnya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai kultur antara terong. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.